Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel TKJ Net ID. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah DHCP relay pada perangkat mikrotik. Nah, yang harus kita ketahui, DHCP relay ini sebenarnya adalah salah satu service yang dimiliki oleh DHCP. Nah, di mana DHCP ini berfungsi untuk memberikan service secara otomatis atau memberikan IP secara otomatis ataupun menerima IP secara otomatis. Nah, DHCP sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Nah, DHCP yang pertama itu adalah DHCP server. DHCP server ini sudah sangat umum digunakan. Biasanya kita gunakan untuk melakukan agar si router yang kita miliki atau server yang kita miliki itu dapat memberikan IP secara otomatis kepada si klien. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan DHCP client. Nah, DHCP client ini adalah service di mana berfungsi sebagai meminta atau menerima IP secara otomatis dari si DHCP servernya. Nah, akan tetapi ada yang bagian ketiga, yaitu pada DHCP dikenal dengan DHCP client, DHCP relay. Nah, DHCP relay ini sebenarnya apa? Nah, DHCP relay ini sebenarnya metode atau sebuah service yang dimiliki oleh DHCP, di mana fungsi DHCP relay adalah untuk mendistribusikan IP secara otomatis ke setiap klien, di mana memanfaatkan DHCP server yang terpusat pada satu router induk atau satu router server. Nah, jadi contohnya seperti ini. Topologi yang akan saya buat seperti pada gambar ini, di mana saya menggunakan RB450 itu sebagai router induknya. Nah, di mana router induk ini akan berfungsi memberikan layanan IP DHCP server nantinya ke klien. Nah, terus saya menggunakan CRS sebagai router DHCP relay-nya, di mana DHCP relay ini nanti akan mendistribusikan setiap IP secara otomatis kepada setiap klien yang dimiliki oleh CRS ini. Akan tetapi server IP-nya atau DHCP servernya itu tidak kita bangun pada CRS-nya, melainkan DHCP-nya kita bangun pada router induk yang ada di atas. Jadi semua IP yang akan diberikan secara otomatis akan dikendalikan oleh satu router induk saja. Sedangkan yang di bawah atau CRS ini hanya sebagai penerus atau pendistribusian IP secara otomatis kepada si klien. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasinya? Nah, untuk mengkonfigurasi DHCP relay dan agar DHCP relay itu dapat berjalan secara normal, maka kita harus memastikan antara router induk yang ada antara router induk dengan router DHCP relay itu harus terhubung secara normal satu sama lain. Jadi intinya bisa saling ping. Kenapa? Karena jika tidak terjadi koneksi yang baik antara si router induk dengan router DHCP relay, maka nantinya IP-nya tidak akan bisa didistribusikan sebagaimana mestinya. Nah, untuk mengkonfigurasinya sendiri, kita bisa menggunakan seperti biasa, nanti akan menggunakan yang namanya aplikasi bawaan mikrotik, yaitu Winbox. Nah, bagaimana cara untuk mengkonfigurasinya? Baiklah, kita langsung ke video berikut ini. Baiklah, kali ini saya akan melakukan yang namanya konfigurasi DHCP relay ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke router induk dulu. Jadi di mana di bagian ini itu saya akan masuk ke router yang akan menjadi server dari DHCP-nya. Nah, sekarang saya akan pindahkan kabel ini ke router
RB450 yang saya miliki. Selanjutnya saya akan membuka Winbox dengan mengklik 2 kali di Winbox-nya. Nanti secara otomatis pada bagian neckboard yang terdapat pada Winbox ini akan muncul ID atau MAC address dari router yang kita miliki. Nah, di sini identitasnya adalah router induk. Nah, selanjutnya pada router induk ini kita akan melakukan konfigurasi DHCP server terlebih dahulu. Akan tetapi di bagian ini untuk membuat DHCP server itu tidak seperti membuat DHCP server pada umumnya yang kita lakukan. Nah, di sini kita akan membuat IP pool dari router ini, di mana nanti fungsi IP pool ini adalah memberikan rank IP yang akan diberikan secara otomatis kepada si klien nanti. Caranya kita cukup masuk ke menu IP, kemudian masuk ke menu pool. Nah, jadi menu IP terus masuk ke menu pool. Nah, pada IP pool kita dapat membuat konfigurasi di mana sesuai dengan topologi sebelumnya. Saya akan buka kembali, di mana router induk ini terhubung dengan router DHCP relay melalui header 2, sedangkan di DHCP relay-nya melalui header 1. Nah, maka nantinya kita akan membuat konfigurasi DHCP relay di mana jalur header 2 yang terhubung ke header 1 pada CRS ini sebagai jalur distribusi dari IP DHCP tersebut. Sedangkan yang akan diberikan secara otomatis kepada klien yaitu sesuai dengan network yang ada pada header 5 dan header 9. Jadi di sini ada 2 jaringan LAN sebagai contoh. Nanti semuanya dari kedua jaringan LAN ini akan saya buatkan DHCP server, di mana DHCP servernya berada di router induk dan akan diteruskan menggunakan DHCP relay yang ada di CRS ini. Nah, kita akan lakukan konfigurasi awal. Di sini pada IP pool kita akan tambahkan satu konfigurasi. Misal di sini namanya kita beri LAN 1. Dengan rank IP kita sesuaikan dengan IP yang ada di topologi tadi, yaitu 172.17.101.2 sampai 172.17. Oke, 172.17.101.254. Nah, kita lihat ini adalah rank IP yang akan diberikan secara otomatis ke si klien. Kita mau melakukan atau mengurangi jumlahnya juga boleh. Nah, di sini saya gunakan yang defaultnya saja. Biasanya kalau DHCP itu ketika dibuat maka berawal dari ID 2 sampai 254 yang akan diberikan secara otomatis. Nah, kenapa tidak diberi ID 1? Karena ID 1-nya itu akan digunakan interface yang menuju ke masing-masing klien nantinya. Nah, contoh ini LAN 1, kemudian saya akan OK. Kemudian saya buat lagi untuk LAN 2. Di sini IP-nya adalah 172.17.102.2 sampai 172.17.102.254. Nah, setelah itu di OK. Nah, maka pada bagian DHCP pool-nya selesai. Ini adalah rank IP yang akan diberikan pada setiap masing-masing jaringan LAN tadinya. Terus kemudian kita membuat yang namanya DHCP server. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan membuat DHCP server pada menu yang sama, yaitu IP DHCP server. Akan tetapi cara yang kita gunakan itu berbeda dari cara yang seperti biasanya. Kenapa? Karena di cara yang seperti biasanya kita biasanya itu mengklik yang namanya DHCP setup, kemudian memilih yang namanya interface yang akan dibuatkan DHCP servernya. Akan tetapi di bagian ini, karena kedua IP yang berada di IP pool tadi tidak berada pada router induk,
maka kita langsung menambahkan konfigurasi dengan cara mengklik tambah seperti ini. Misal di sini kita kasih nama LAN 1. Kemudian ada bagian interface. Interface ini adalah interface yang menuju atau yang terhubung ke router yang akan menjadi DHCP relay. Nah, berarti di sini adalah Ether 2, karena Ether 2 ini yang terhubung langsung ke CRS. Terus untuk relaynya sendiri, nah untuk relay ini kita berikan IP dari si gateway-nya nantinya, yaitu 172.17.101.1. Kemudian untuk static only-nya, untuk address pool-nya kita pilih disesuaikan dengan IP yang berada di atas ini. Ini adalah milik dari LAN 1. Maka kita pilih LAN 1 di sini. Nah, setelah itu kita akan oke kayak gini. Nah, terus ini kita enable-kan. Jadi ini ketika kita buat tidak langsung menjadi enable atau tidak langsung aktif, jadi kita harus klik lagi kemudian di enable. Nah, sekarang kita buat LAN 2 sama, karena kedua IP ini didistribusikan dalam satu interface, maka interface-nya tetap menggunakan Ether 2. Yang berbeda hanya pada bagian IP relay-nya ini, 172.17.102.1. Kemudian untuk address pool-nya kita pilih LAN 2. Untuk list time ini saya tidak merubah, karena ini adalah list time yang default yang diberikan oleh DHCP servernya. Akan tetapi jika kita ingin merubah list time-nya itu tidak masalah. Nah, di sini sebagai contoh saya tidak rubah list time-nya, langsung saya klik OK. Nah, ini kita enable lagi biar service-nya berjalan. Setelah itu kita menambahkan network pada DHCP servernya. Nah, di bagian ini kita memberikan network sesuai dengan network yang akan diberikan ke si klien nantinya, 172.17.101.0/24 dengan gateway-nya adalah 172.17.101.1. Netmask yang kita gunakan adalah /24. Cukup kita masukkan tulisan 24-nya saja tanpa menggunakan slash. Kemudian di sini DNS, di sini disesuaikan dengan ISP masing-masing. Oke, kebetulan saya di sini menggunakan yang namanya Bisnet, maka yang saya gunakan adalah DNS dari si Bisnet itu sendiri. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, jika tidak ingin merasa capek untuk merubah konfigurasinya, kita cukup mengcopy konfigurasi ini seperti ini dengan cara mengklik copy. Kita tinggal merubah bagian networknya ini tadi. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka ketika kedua ini selesai, selanjutnya kita berpindah ke router CRS-nya. Nah, jadi kita berpindah ke router CRS. Di sini saya akan hubungkan langsung ke interface yang menjadi atau yang menghubungkan klien DHCP relay-nya nanti. Nah, di sini saya sambung langsung ke Ether 5-nya biar nanti bisa langsung dilakukan pengujian. Nah, di sini di komputer saya ini sudah internet akses dikarenakan IP yang saya gunakan di sini masih merupakan IP statik. Nah, di sini bisa kita lihat IP yang saya gunakan adalah IP statik. Ini masih di setting secara manual. Nah, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada CRS-nya. Nah, di sini di CRS ini juga sudah saya konfigurasi IP address-nya. Jadi sudah saya konfigurasi IP address-nya ya. Nah, di sini seperti ini. Nah,
Kebetulan tadi IP yang ada di router induk itu sudah saya konfigurasi semuanya. Nah, jadi sama seperti melakukan konfigurasi dasar pada internet gateway. Nah, seperti ini, konfigurasi itulah yang penting sebenarnya ya, internet gateway apabila kita terhubung ke internet. Nah, selebihnya untuk IP terserah kita mau menggunakan IP dengan alamat berapa saja. Nah, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi DHCP relay agar LAN 1 dan LAN 2 ini kliennya bisa menerima IP secara otomatis. Nah, caranya kita tinggal masuk ke IP DHCP relay, di mana pada bagian DHCP relay kita tinggal tambahkan konfigurasi seperti ini. Misal di sini adalah namanya adalah LAN 1. LAN 1. Terus interface ini adalah interface yang terhubung ke router induknya, yaitu header 1 tadi. Sesuai dengan topologi, maka header 1 inilah yang terhubung ke router induk. Nah, sedangkan DHCP servernya ini adalah alamat dari router induk yang terhubung langsung ke router ini, atau yang terhubung langsung ke router yang akan menjalankan DHCP relay. Nah, yaitu adalah 192.168.100.1. Nah, kita tinggal masukkan IP-nya 192.168.100.1. Kemudian ada local address. Local address ini adalah alamat IP dari interface yang terhubung ke klien. Misal di sini saya berikan untuk klien LAN 1, maka IP-nya adalah 172.17.101.1. Kemudian setelah dibuat seperti ini, kita bisa langsung mengklik OK. Nah, ini kita enablekan dulu. Selanjutnya kita tambah lagi untuk LAN 2. Caranya sama, interface-nya juga sama. IP DHCP servernya ini juga sama, 100.1. Sedangkan di sini adalah IP 172.17.102.1. Ini adalah milik dari LAN 2. Terus kita enablekan. Oke. Terus kita enablekan kayak gini. Oke, ini ada sedikit masalah. DHCP relay 172/2 enable. Oke, ada sedikit kesalahan ya. Jadi bagian interface ini adalah interface yang menuju ke klien. Nah, ini mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan. Jadi interface ini adalah interface yang menuju ke klien, bukan interface yang menuju ke DHCP servernya tadi, bukan yang menuju ke router induk. Nah, sedangkan ini saya rubah menjadi header 9 karena header 9 inilah yang dikonfigurasi sebagai LAN 2-nya. Nah, maka ketika saya enablekan kayak gini, harusnya DHCP servernya ini sudah berjalan dan DHCP relay-nya sudah berjalan. Cara mengujinya seperti apa? Kita tinggal menghapus konfigurasi IP secara statik tadi. Nah, kita close, kita lihat apakah bisa berjalan atau tidak. Nah, maka secara otomatis konfigurasinya akan berjalan seperti ini. IP-nya diterima secara otomatis dan di sini tidak ada IP yang disetting secara manual. Nah, ini sudah berjalan IP-nya. Perhatikan, saya buka kembali detailnya. IP-nya sudah sesuai dengan IP dari LAN 1. Nah, sedangkan kalau saya ganti atau saya pindah kabelnya ke header 9. Nah, saya pindah kabelnya ke header 9, maka harusnya IP yang saya dapatkan adalah 172.17.102.254.
Nah, apakah ini bisa terkoneksi dengan internet? Kita tinggal mengujinya dengan menggunakan Google Chrome atau menggunakan browser yang lain. Misal di sini saya tulis saya klikkan saja YouTube. Nah, ini sudah terkoneksi dengan internet. Nah, jadi konfigurasi DHCP server itu Jadi konfigurasi DHCP relay itu seperti itu ya. Cukup mudah untuk dilakukan. Jadi tidak menggunakan sesuatu yang rumit. Oke, jadi konfigurasi DHCP relay seperti pada video tadi. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk konfigurasi yang kita lakukan itu memang harus banyak memperhatikan sebuah tujuannya kemana dan IP yang digunakan itu IP yang mana. Kalau kita membuat yang namanya DHCP relay seperti ini. Karena kenapa? Karena DHCP relay-nya akan bisa berjalan apabila konfigurasinya tidak terjadi yang namanya salah memasukkan IP atau salah memasukkan interface seperti yang saya lakukan tadi, yang seharusnya itu interface yang dimasukkan pada DHCP relay-nya adalah interface yang menuju ke klien masing-masing jaringan LAN tadi, malah saya masukkan adalah interface yang menuju ke si server. Nah, jadi itu adalah kesalahan yang saya lakukan seperti pada video tadi, tapi alhamdulillah saya bisa teliti dan memperhatikannya tadi sehingga saya bisa memperbaikinya. Nah, demikian untuk video kali ini pembahasan tentang DHCP relay. Semoga dalam video ini apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin mempelajari bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah DHCP, apakah itu DHCP server atau DHCP relay tadi yang sudah kita konfigurasi. Nah, demikian video kali ini yang saya buat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya pada channel yang sama, yaitu TKJ Net ID. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.